Gak usah basa-basi, langsung aja kita ke Aku Bukan Dewa maksudnya Si Paling Gamers Part 3. Sebelumnya di Part 2, Zoan bertemu dengan kakek tua misterius dan memberikan teknik ke Zoan, namun ia menolaknya. Walaupun kakek tua itu sudah menasehati Zoan untuk mempelajari kultivasi yang ia berikan, Zoan tetap menolak. Hingga akhirnya Zoan pun pergi. Seketika langkah Zoan terhenti. Terlihat kakek tua itu mengeluarkan kekuatannya untuk menarik Zoan kembali ke hadapannya. Dengan sangat tegas, kakek tua itu menyebut dirinya yang ternyata bernama Jing Dao Xiang. Semasa hidupnya tidak pernah ada yang menolak perintah yang ia berikan. Dengan terkejut, Zoan teringat sebuah nama yang pernah ia baca dalam buku sejarah. Ketika badai dimensional pertama kali terjadi, tepatnya sebelum pemerintah federal terbentuk. Di saat itu terdapat sosok manusia yang paling keji dan jahat bernama Jing Dao Xiang. Bagaimana tidak, ia pernah tercatat membantai 27 kultivator dengan tingkat epik. Bahkan di tingkat yang lebih rendah tidak bisa terhitung jumlahnya. Singkat cerita, mereka sudah sepakat agar Zoan menerima metode esensial Risalah Raja Iblis dengan terpaksa. Namun, seketika kakek itu ragu jika Zoan bisa berlatih dengan sendiri. Jadi kakek itu pun menawarkan beberapa jenis energi esensial lainnya kepada Zoan. Dan berbeda dari sebelumnya, Zoan pun langsung menerima dengan kepingan metode esensial yang dikarenakan takut kepada kakek Jing Dao. Scene pun berpindah. Di saat Zoan sudah pergi jauh, beberapa anggota pemerintah federal terlihat sedang mencari seseorang. Zoan pun berpikir bahwa mereka sedang mencari jejak Jiang Dao. Namun Zoan mengabaikannya karena ia merasa tidak ada kaitan dengan masalah tersebut. Singkat cerita, Zoan sudah di rumah. Zoan yang sedang tertidur terbangun dengan panik. Ia seperti bermimpi berada di neraka. Namun, perasaan yang ia alami seperti nyata. Tubuhnya lemas dan terasa mual. Nampak cahaya pada logam kultivasi yang diberikan oleh kakek Jiang Dao terlihat. Itu adalah ilmu sutra immortal. Namun saat Zoan mengecek, tidak ada hal aneh dan mencurigakan, jadi ia mengklaim bahwa dirinya sedang kelelahan. Keesokan harinya, Zoan merasa lebih segar dan ia berusaha untuk menaikkan level lagi dengan cara bermain game. Saat ia login, Zoan merasa heran karena jenderal tulang yang ada di game di lokasi kota tua Guide masih muncul. Dikarenakan Zoan adalah anak yang jenius, ia pun memahami bahwa di dalam game dan di dunia tidak akan saling mempengaruhi. Dengan mengetahui fakta tersebut, Zoan merasa senang karena ia akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mencoba melawan jenderal tulang yang ada di game tersebut. Namun, Zoan tetap saja kalah. Hal itu pun ia coba beberapa kali, hingga akhirnya jenderal tulang itu pun kalah dengan Zoan seorang diri. Yang tentunya jika di dunia nyata, Zoan dibantu dengan Li Xuan. Dan Zoan pun dengan semangat menyerap energi dari kristal dimensional. Namun Zoan heran, tidak ada perubahan pada dirinya, dan juga levelnya pun tidak juga meningkat. Padahal monster jenderal tulang telah ia kalahkan. Setelah lama berpikir, Zoan menyimpulkan bahwa sebabnya adalah karena Zoan masih di tingkat mortal, yaitu tingkat dasar. Ia pun mulai memikirkan untuk mempelajari teknik yang diberikan oleh kakek Jing Dao. Namun ia mengingat sesuatu, bahwa Nona Jing memberikan flash disk, dan itu dititipkan oleh ayahnya. Zoan langsung mencoba membuka PC-nya dan ia berniat memeriksa isi di dalam flash disk tersebut. Sambil mencoba membuka file, Zoan berharap ayahnya memberikan panduan untuk mempelajari energi esensial yang terbaik. Namun, nampak gambar pun terlihat bahwa ayahnya memberi Zoan sebuah ilmu menembak matahari. Zoan pun terkejut bukan main. Bagaimana tidak?
Ilmu menembak matahari adalah ilmu bawaan ilahi yang tak terkalahkan. Dengan teknik itu, seorang dapat menaikkan peringkat legendary secara cepat. Tanpa basa-basi, Zoan pun langsung menelpon ayahnya. Di saat ayahnya mengangkat telepon, Zoan bertanya dari mana ayahnya mendapatkan teknik yang ia titipkan ke Nona Jing untuknya. Namun ayahnya heran. Ia tidak mengerti apa yang Zoan tanyakan dan juga tidak pernah menitipkan apapun kepada Nona Jing untuk Zoan. Mendengar ucapan ayahnya, Zoan pun langsung menutup telepon. Zoan bergumam dan dia heran mengapa Nona Jing untuk apa tujuannya memberikan teknik langkah kepadanya. Karena terlalu rumit dan lelah akan semua teka-teki masalah yang terjadi, Zoan pun ingin tidur terlebih dahulu. Singkat cerita, hal yang sama pun terjadi seperti malam kemarin. Zoan memimpikan hal yang mengerikan, yang sama persis. Zoan berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh kakek tua Jing Dao. Lalu Zoan pun mencoba untuk mempelajari ilmu itu. Di saat mulai ingin fokus, hal yang tidak disangka pun tiba. Zoan merasa lapar dan ia mengurungkan niatnya sampai perutnya terisi penuh. Setelah merasa kenyang, singkat cerita Zoan pun mulai kembali mempelajari teknik dari kakek Jiang Dou. Namun setelah Zoan mencoba fokus membaca, ia merasa ada hal aneh dalam teknik tersebut. Hal aneh itu ialah ketika setiap Zoan membaca, ia pun selalu lupa dengan bacaannya tersebut. Zoan terus mengulangi hingga di mana ia merasa kesal. Dengan kejeniusannya, ia berniat menyalin setiap kata yang ia baca di kertas. Tapi hal itu ternyata tidak bisa juga ia lakukan. Walaupun hanya satu kata, ia selalu lupa. Di saat yang bersamaan, Zoan mendapat panggilan dari Li Xuan. Ternyata Li Xuan bertanya di mana tujuan Zoan akan berkuliah dan kampus mana yang Zoan inginkan setelah kelulusan sekolah. Tentu saja hal yang itu belum pernah terfikirkan oleh Zoan. Berbeda pada siswa SMA lainnya yang sudah mempunyai cita-cita untuk melanjutkan kuliahnya. Namun Zoan yang selalu fokus bermain game. Mendengar hal itu, Li Xuan mencoba menawarkan Zoan untuk berada satu kampus dengannya di Universitas Sunset. Li Xuan pun menjelaskan bahwa universitas tersebut adalah universitas yang baru saja menemukan sebuah alam dimensional dan juga monster pendamping baru. Karena hal itulah Li Xuan merasa tertarik. Namun Zoan teringat tentang lokasi di mana universitas tersebut masih dalam kawasan kota Luo, yang kota Luo adalah kota dari kekuasaan keluarga An. Ya, keluarga An adalah keluarga saudara tiri dari Zoan. Masih terlihat seperti gamers ganteng idaman seperti Reza Arab, makan tidur game. Setelah hari berganti dan tidak lupa mandi juga gosok gigi namun lupa sarapan pagi, Zoan melanjutkan bermain game. Terlihat karakter Zoan sedang dikejar binatang seperti semut namun mempunyai sayap, jadi semut terbang. Setelah mendapatkan posisi yang tepat, Zoan pun langsung meluncurkan serangan Kamehameha seperti Goku and Family. Namun semut itu nampak lebih kuat karena bisa menahan serangan dari Kamehameha Zoan, dan Zoan pun kalah. Game over. Zoan menggerutu kesal. Ia merasa terus sulit untuk berkembang. Di saat yang bersamaan, pintu rumah Zoan diketuk dan Zoan pun heran siapa tamu yang datang ke rumahnya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang bertamu adalah Li Xuan. "Pagi," ucap Li Xuan. Zoan heran karena Li Xuan langsung masuk ke dalam tanpa diajak. Dan juga tanpa basa-basi Zoan mengatakan ke Li Xuan bahwa Zoan masih ingin memikirkan tawaran tersebut. Tapi Li Xuan tidak mendengarkan ucapan Zoan. Li Xuan pun langsung saja memberikan catatan kecil yang ternyata berisi dokumen rahasia tentang Universitas Sunset, di mana seekor makhluk dimensional baru ditemukan dan itu berjenis organ dalam. Lokasinya di sekitar Jalan Kasuk Kuno.
Mendengar penjelasan dari Li Xuan, ekspresi Zoan yang hanya datar tidak terlihat senang dan penasaran. Hal itu membuat Li Xuan kesal dan menjelaskan kembali ke Zoan bahwa betapa langkanya monster pendamping jenis organ dalam itu. Li Xuan pun memberikan contoh, jika jantung hancur, monster pendamping bisa langsung menggantikan jantung yang hancur itu. Terlebih lagi banyak sekali orang yang ingin memilikinya dan rela membeli dengan harga yang tinggi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Li Xuan, Zoan pun berpikir bahwa dia tertarik untuk mengikuti masuk Universitas Sunset. Li Xuan yang kesal bertanya kepada Zoan, "Apakah kamu benar-benar mengerti?" Dalam hati Zoan bergumam, "Ya, aku mengerti. Tapi aku lagi gak mood untuk terkagum-kagum." Ya kita semua tahu Zoan gak mood karena dia selalu kalah di game kultivasinya. Li Xuan yang melihat Zoan hanya terdiam pun dia menjelaskan kembali bahwa zona dimensional itu berada di bawah kekuasaan Universitas Sunset. Jadi secara alami hanya orang-orang dari universitas inilah yang dapat masuk ke dalamnya. Apabila berita ini dirilis secara resmi, murid-murid dari seluruh dunia tentu akan bertindak secara cepat. Walaupun kuota pendaftarannya terbatas, tentu itu akan menjadi hal yang sangat merugikan. Zoan yang mendengar semua penjelasan Li Xuan secara detail, ia pun menyetujui untuk masuk ke kampus Sunset itu. Namun dalam hatinya ia bergumam kembali, "Tapi aku akan mencoba untuk menghindari mereka." Ya tentu saja yang mereka dimaksud adalah saudara tirinya, saudara-saudari ya. Seperti tahu apa yang dipikirkan Zoan, Li Xuan menambahkan kembali bahwa keluargaan juga mendaftar di Universitas Sunset. Mendengar hal itu, Zoan terlihat lesu dan ia menghela nafas. Melihat ekspresi wajah Zoan, Li Xuan pun bertanya kembali kepada Zoan, "Apa kau takut?" Tentu saja Zoan bukan takut dengan keluargaan, tapi Zoan risih dengan status baru yang mereka jalani, yaitu saudara-saudari tirinya. Tanpa basa-basi, Li Xuan pun menyuruh Zoan untuk cepat bergegas dan mengajaknya pergi ke kota Luo untuk mendaftar kuliah. Scene pun berpindah. Nampak di ruang komputer terdapat kelompok misterius yang sedang meneliti dan melihat CCTV. Dari percakapan mereka, ternyata Zoan menjadi target pencarian karena diduga telah bersekongkol dengan kakek Jing Dao. Scene pun berpindah. Terlihat Zoan dan Li Xuan sedang di mobil. Mereka berniat pergi ke kota Luoyang untuk mendaftar kuliah. Nampak terlihat cuaca buruk menyelimuti kota. Zoan melamun dan bergumam tentang perjalanan masuk ke zona dimensional yang membutuhkan waktu panjang. Dan juga dia merasa putus asa karena tidak bisa menaikkan levelnya. Lalu ia melihat Li Xuan yang tertidur pulas karena meditasi. Hal itu pun membuat ia iri. Seketika ia teringat nasihat dari kakek tua Jing Dao. Karena bisa melihat kondisi fisik Zoan yang tidak sehat, Zoan pun berjanji pada dirinya bahwa ia akan bermain game dengan secukupnya. Dan ia masih merasa bahwa masalah tentang dirinya yang selalu mimpi buruk itu disebabkan oleh kakek Jing Dao. Ia pun berniat menghajar Jing Dao, tapi setelah ia menjadi kuat. Namun di saat yang bersamaan, dari saku kantong Zoan merasa ada hal yang aneh. Tiba-tiba ia merogoh kantongnya dan melihat bahwa logam jurus penguasaan ilmu sutra immortal bereaksi. Zoan mengira bahwa itu disebabkan oleh Li Xuan yang sedang bermeditasi. Namun dengan singkat, logam yang berisi ilmu sutra immortal itu menghilang dan nampak berkumpul menjadi titik fokus terserap ke jiwa Zoan. Itu sangatlah cepat dan instan dan membuat Zoan kaget. Seketika ia bermeditasi dan ia sudah berada di lingkaran ilmu sutra. Ketika Zoan membuka matanya, ia merasa telah selesai membaca ilmu sutra immortal
Zoan melihat handphonenya dan ternyata ia sudah menyerap ilmu sutra tersebut. Padahal tadinya ia sangat kesal dikarenakan sulit menghafal, bahkan tidak bisa menghafal satu kata pun. Merasa penasaran dengan jenis energi dan peningkatan pada dirinya, dikarenakan sudah mendapatkan ilmu baru, Zoan langsung membuka statistik data dirinya di HP jadul. Ternyata Zoan berhasil menerobos 9 poin dari level mortalnya. Setelah beberapa hari mengalami kesialan karena bertemu kakek Jingdao, akhirnya ia kali ini tersenyum senang karena merasa sudah jauh lebih kuat. Ia juga merasa tidak enak hati dikarenakan sudah berburuk sangka dan selalu menyalahkan kakek Jingdao atas semua masalah yang ia dapatkan. Singkat cerita, mereka sudah berada di sebuah bangunan mewah. Li Xuan berkata kepada Zoan kalau mereka harus menginap terlebih dahulu di rumah Li Xuan sampai saat perkuliahan dimulai. Dalam hati, Zoan bergumam. Ia merasa Li Xuan sangat beruntung karena terlahir menjadi kaya raya. Saat mereka berdua mengobrol dengan santai di ruang tamu sambil minum, dan ternyata diketahui bahwa Li Xuan tinggal hanya seorang diri di rumah yang sebesar itu tanpa adanya pelayan. Lagi asik berbincang, HP Li Xuan berdering. Terdengar pembicaraan dari telepon bahwa Li Xuan sudah mengadakan pertemuan dengan seseorang. Setelah itu Li Xuan berkata pada Zoan untuk istirahat di rumahnya. Dan Li Xuan pun pamit untuk pergi menemui kakaknya. Singkat cerita, Zoan yang di rumah sendirian terlihat sedang berlatih tinju kekuatan ilahi. Zoan berpikir bahwa pergerakannya masih kaku karena tingkat kesulitannya yang tinggi. Zoan yang selalu kalah dengan semut terbang, ia pun merasa harus melatih di dunia nyata dan mencari teknik untuk mengalahkan semut terbang. Setelah beberapa lama berpikir, ia menyadari bahwa teknik tapak tulang belulang mungkin bisa saja digunakan, walaupun peringkat teknik tapak itu rendah tetapi perlu dicoba. Sebelum ia masuk ke dalam game untuk mengalahkan semut terbang, Zoan perlu berlatih dahulu dan beberapa cara pernapasan ia gunakan. Singkat cerita, ia pun mendapatkan ritme pergerakan yang ternyata cocok jika dikombinasikan dengan teknik pukulan 1 inci. Setelah lama berlatih, akhirnya Zoan mencoba membuka HP untuk bermain game dan melawan semut terbang. Zoan berniat mencoba teknik kombinasi yang ia ciptakan untuk mengalahkan semut terbang tersebut. Seperti biasa, Zoan mencoba login dengan darahnya, dan karakter game Zoan pun muncul. Tidak menemukan semut terbang, Zoan pun akhirnya melampiaskan percobaan jurus baru pada monster semut mutan liar. Ternyata, tanpa sadar jurus Zoan dapat menghabiskan energi esensi secara cepat. Dan di saat yang bersamaan, energi esensi Zoan auto bertambah. Hal itu disebabkan oleh jurus sutra immortal yang Zoan baru dapatkan dari kakek Jingdao. Mendapat kesempatan, Zoan pun langsung mengeluarkan jurus kombinasi barunya yang bernama tapak pilih 1 inci. Seketika semut itu kalah dan hancur. Tiba-tiba notifikasi muncul. Terdapat layar pemberitahuan tentang pencapaian kemampuan lanjut tapak tulang belulang dan kemampuan teknik tapak tulang belulang yang sebelumnya tingkat 1 berubah menjadi kemampuan tapak abu tingkat 10. Namun Zoan berpikir kemampuan teknik barunya mengkonsumsi 5 energi esensial di dalam game. Namun kekuatannya hampir menyamai kekuatan tinju ilahi. Zoan merasa belum puas jika hanya melawan monster semut mutan. Ia pun berniat untuk melawan monster kesatria tulang belulang. Ia pun langsung memilih battle dengan monster kesatria tulang belulang. Singkat cerita, Zoan mencoba teknik baru tapak abunya itu kepada monster tulang. Dan ternyata Zoan pun berhasil mengalahkan kesatria tulang belulang dengan mudah. Oke, sampai di sini dulu untuk si paling gamersnya. Nanti kita bakalan lanjut ke part 4. Tentunya ini yang lumayan seru ini. Sampai di sini dulu. Buat nanya yang aku bukan dewa, kita bakalan lanjut nanti, nunggu udah bisa dirangkum lah. Soalnya
prosesnya udah ongoing. Jadi kalau buat di komiknya udah sentuh berlanjut gitu, udah menyentuh ongoing. Kalau emang mau lanjut ke novel sebenarnya udah dari awal aja Mimin nggak pakai yang di novel. Jadi nanti kalau takutnya kalau disandingin dengan yang di novel ya bakalan beda kisahnya. Wajar dong, kisah di komik sama di novel beda. Seruan di novel sih memang. Cuman kan kalau yang di novel udah ada yang bahas tuh, otomatis alurnya sama. Jadi ya Mimin makanya yang kemarin itu bacanya di komik biar ada yang beda aja. Jadi kalau yang udah baca di novel nggak bakalan sama lah ya yang dibaca di komik. Kalau buat yang Aku Bukan Dewa, jadi maklumin aja kalau update-nya agak lama ya, karena kan kita proses ongoing. Kalian kan tahu kalau ongoing kan seminggu sekali sih itu update-nya. Kalau komik ya khususnya, tapi kalau yang novelnya udah nyampe tamat sih itu Aku Bukan Dewa. Oke, makasih sampai di sini dulu. Jangan lupa tinggalin jejak kalian, mau hina, mau kritik, mau saran ya gaspol aja sampai jebol. Mimin nggak masalah, nggak dihapus kok, ada semuanya jejak kalian itu nempel. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Hai, hai, hai.